Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jadi pada kali ini saya akan membahas tentang pemetaan linear. Yang biasanya, bab ini ada dalam mata kuliah aljabar linear, seperti itu. Jadi, kita langsung saja ke definisinya. Misalkan V dan W masing-masing ruang vektor atas lapangan F, maka pemetaan linear atau biasanya homopertisma ruang vektor dari V ke W adalah fungsi T dari V ke W yang memenuhi yang pertama. Jika U dan V elemen V, maka T U plus V sama dengan TU plus TV. Dan yang kedua, jika V elemen V dan alfa elemen F, maka T alfa V sama dengan alfa TV. Nah, ini pemetaan linear itu harus memenuhi dua syarat ini. Jadi dia harus memenuhi yang ini dan dia harus memenuhi yang ini. Kalau misalnya dia memenuhi salah satu saja, jadi misalnya nih ya, dia memenuhi ini, tapi dia tidak memenuhi ini, maka dia itu bukan pemetaan linear. Atau sebaliknya, dia memenuhinya yang ini, tapi dia tidak memenuhi yang ini. Nah, sama seperti yang tadi, dia itu bukan pemetaan linear. Pokoknya mereka tuh harus dua-duanya terpenuhi. Dua-duanya. Gitu. Jadi kalau misalnya salah satu itu bukan pemetaan linear, apalagi dia memenuhi dua-duanya. Seperti itu. Lalu, kalau misalnya pemetaan linear dari V ke V, maka itu disebut operator linear pada V. Seperti itu. Terus selanjutnya kita bahas contohnya ya. Oke, aku folder dulu. Jadi di sini contohnya. Misalkan terdapat fungsi T, dia dari R2 menuju ke R3, di mana ada definisi dari TX-nya itu sama dengan Y, min X, X plus Y. Kan tadi ini yaitu kan R plus 2 ya. Dia tadi kan maksudnya R2. Nah, karena dia itu R2, jadi di sini X, Y, jadi kayak ada 2 gitu. Dan dia kan menuju ke R3, jadi yang di sini itu ada 3, 1, 2, 3. Gitu itulah gampangannya. Nah, dengan X, Y tadi elemen R2, makanya tadi X, Y dari R2. Gitu. Terus pertanyaannya adalah, apakah T merupakan pemetaan linear? Nah, gimana sih cara jawabnya? Jadi, cara jawabnya tuh kayak gini. Ntar aku tutup dulu. Jadi, seperti ini. Nah, pertama, kita tuh ambil sembarang elemen dari R2 tadi, karena kan tadi fungsi T-nya itu dari R2 menuju R3, jadi kita ambil sembarang dari elemen R2-nya. Jadi misalkan nih, kita kasih nama X1, Y1 dan X2, Y2 elemen R2. Kenapa kok diambil 2? Karena kita balik lagi tadi sama yang pertama. Kan kalau misalnya mau ngebuktiin pemetaan linear itu harus ada tadi T yang U plus V yang sama dengan TU plus TV seperti itu. Jadi kita ambilnya 2, jadi ngambilnya S1, Y1 sama S2, Y2. Dan kita juga ambil alfa elemen R. Kenapa alfa? Kan tadi di bagian yang nomor 2 mau ngebuktiin kalau T alfa U sama dengan alfa TU, seperti itu. Lalu kalau misalnya kita udah ambil sembarang kayak gini, kita masukin aja ke yang pertama. Kan tadi ini tuh awal-awalnya kan T, ketik aja. Kan tadi itu maunya kan T U plus V itu sama dengan TU plus TV. Nah, ini kan. Jadi, kita pakai ini. Dan kita pakai U-nya itu X1, Y1, dan V-nya itu S2, Y2. Seperti itu. Terus, jadi karena dia ini adalah R2, maka kita bisa menjumlahkan ini semua X1, Y1 ditambah X2, Y2 sama dengan X1 plus X2 ditambah Y1 plus Y2. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kita masukin ke yang ini. Ya, jadi ini. Kita masukin ke sini. Nah, kan di sini T, X, Y itu kan pertamanya Y dulu. Sedangkan di sini Y-nya adalah Y1 plus Y2. Jadi kita masuk ke sini. Lalu ini min X. Min X. Min X. Lalu X plus Y. Jadi ini ditambah ini. Ini ditambah. Seperti itu. Terus, kalian kerjain aja.
Nah, di sini kalian tuh harus pinter-pinter kayak ngakalin gitu, gimana caranya itu bisa menjadi teks TU plus V, TU plus TV. Seperti itu maksud aku. Nah, jadi kan kita udah kerjain aja. Nah, Y1 plus Y2 itu sama dengan, ya udah ini sama. Terus kan tadi ini karena maunya itu dimintanya kan min X plus Y kayak gitu kan. Nah, jadinya ini kayak aku bikin min-min semua, soalnya nanti mau dipisahkan. Mana sih yang punyanya yang satu Y1, mana yang punya X2 Y2. Nah, nanti kalau misalnya udah kalian bikin kayak gini, kalian gabung yang ada X1 sama Y1-nya satu ruas, yang ada X2 sama Y2-nya satu ruas juga kayak gini. Jadi di sini ada Y1 min X1, terus X1 plus Y1, lalu di sini ada Y2, min X2, lalu X2 plus Y2. Nah, terus kalian lihat deh. Nah, ini kan bentuknya sama kayak yang ini, hanya saja yang ini itu ada satu-satunya kayak gitu kan. Berarti yang ini maksud aku, sama dengan Tx1, Y1, sedangkan yang ini sama dengan Tx2, Y2. Nah, dari sini tuh terbuktikan kalau misalnya ini sama dengan ini, kayak gitu. Terus selanjutnya, pembuktian yang nomor 2. Nah, yang kedua itu kan mau ngebuktiin, maaf, bentar ya. Nah, yang kedua itu kan mau ngebuktiin yang T, karena agak sulit nulis alfa, jadi aku tulis A seperti gini, sama dengan alfa TV. Ini kan yang nomor 2, yang mau kita buktiin. Nah, jadi kita makanya satu aja, salah satu. Jadi misalnya kita pakai yang ini, X1, Y1. Jadi T alfa X1, Y1. Karena X1, Y1 ini adalah elemen R2, maka kalau misal dikalikan dengan skalar, alfa ini skalar, jadinya alfa X1, alfa Y1. Lalu kita balik lagi sama yang awal-awal tadi, yang masukin ke T X, Y itu sama dengan Y, min X, X plus Y. Nah, jadi yang tadi itu bentuk fungsinya kita masukin ke sini. Karena dia ini adalah R3, maaf, maka alfa itu bisa dikeluarin, jadinya Y1 min X1, X1 plus Y1. Jadinya yang ini nih sama kayak bentuknya yang ini kan, jadinya ini alfa T X1 Y1. Nah, berarti kan terbukti tuh yang ini terbukti, yang pertama yang terbukti, yang kedua terbukti. Maka dari situ kita punya bahwa T itu adalah pemetaan linear, seperti itu. Nah, terus selanjutnya kita akan membahas tentang operasi aljabar dari pemetaan linearnya sendiri. Nah, jadi itu pertama ada lemma. Kalau misalnya T itu adalah pemetaan linear, maka T0 itu sama dengan 0, dan T alfa alfa 1 V1 ditambah alfa 2 V2 ditambah seterusnya sampai alfa n Vn itu sama dengan alfa 1 T V1 ditambah titik-titik sehingga jadi seperti ini. Ini kalian gunakan untuk mempermudah ntar menjawab persoalan. Jadi kalian hafalin aja dulu untuk persiapan kelas besok. Lalu ini juga ada T plus RV sama dengan TV plus RV, lalu ada alfa TV sama dengan alfa TV, terus yang ketiga ada min TV sama dengan min 1 kali TV sama dengan min TV. Sama kayak yang tadi, kalian tinggal menghafal aja. Karena sebenarnya ada sih pembuktiannya, tapi nggak aku bahas di sini karena biar cepet juga. Tuh. Terus selanjutnya ada teorema lagi mengenai pemetaan linear, yaitu teoremanya berbunyi seperti ini. Misalkan, V dan W masing-masing adalah ruang vektor. Jika V1, V2, sampai Vn adalah basis dari V, dan W1, W2, sampai Wn sebarang elemen W, maka terdapat dengan tunggal, kalian tuh harus ini dengan tunggal, yang berarti kayak cuma ada satu, pemetaan linear dari T, pemetaan linear T dari V ke W, gitu. Sehingga ntar kita punya T, V1 itu sama dengan W1, terus seterusnya sampai, maaf ini seharusnya TVN, PWN, seperti itu. Ntar pembuktiannya kita bahas next time aja ya. Jadi ini kayak cuman permukaannya aja. Terus, di pemetaan linear itu ada image sama kernel.
Jadi image dan kernel pada pemetaan linear itu, kalau misalnya image biasanya kita biasanya menotasikan dengan int, sedangkan kernel kita menotasikan dengan kert, seperti ini. Nah, apa sih kert itu? Jadi misalkan nih, T itu adalah pemetaan linear dari V ke W, di mana kert sendiri itu adalah X elemen V, yang mana Tx itu sama dengan 0. Ini definisinya. Lalu, int itu adalah Y elemen W yang mana Y itu sama dengan Tx untuk suatu X elemen V. Seperti itu. Nanti kita langsung ke contoh soal aja biar lebih gampang. Lalu, dimensi ker T itu disebutnya adalah null T atau biasanya nullitas, dan dimensi dari image T itu adalah rank T. Seperti itu. Next, kita akan membahas tentang jenis pemetaan linear. Di jenis pemetaan linear itu ada 3 pemetaan linear. Yang pertama itu ada surjektif, terus yang kedua itu ada injektif, yang ketiga itu ada bijektif. Jadi surjektif sendiri itu punya nama lain. Ada biasanya disebut juga pada, onto, atau epimorfisma. Apa sih surjektif itu? Jadi nih, misalkan T adalah pemetaan linear dari V ke W, jadi dia dikatakan surjektif jika untuk setiap Y elemen W, jika setiap Y elemen W terdapat X elemen V yang mana Y itu sama dengan Tx. Yang mana Y itu sama dengan Tx. Atau kata lainnya, image dari T sendiri itu adalah W. Ini kata lainnya. Tapi ini adalah definisi. Yang ini tadi ini adalah definisi. Tahu garisnya itu adalah bunyi definisi dari surjektifnya sendiri. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas tentang yang injektif. Jadi injektif sendiri itu adalah T itu dikatakan injektif jika U, V elemen V dengan U tidak sama dengan V, maka TU tidak sama dengan TV. Jadi, jika U tidak sama dengan V, maka TU itu tidak sama dengan TV. Atau, ker-T itu dengan 0. Nah, yang menurut definisi itu adalah ini. Terdapat U, V elemen V, lalu U dan V itu berbeda, maka TU dan TV juga berbeda. Seperti itu. Kalau yang ini adalah untuk bunyi teorema. Ini gampangannya gitu. Nah, kata lain dari injektif sendiri itu ada satu-satu, ada into, ada monomorfisma. Maaf. Terus selanjutnya ada bijektif. Nah, kalau bijektif ini adalah pemetaan linear yang surjektif dan injektif. Jadi, dia itu harus memenuhi 2, surjektif dan injektif. Kalau misalnya dia cuma surjektif doang dan dia tidak injektif, ya udah dia berarti bukan bijektif, yang berarti dia hanya surjektif aja. Tapi kalau misalnya dia surjektif dan injektif, berarti dia bijektif. Pokoknya itu harus memenuhi dua-duanya, surjektif dan injektif, seperti itu. Ya. Oke, terus selanjutnya kita bakalan bahas tentang, nah ini yang tadi sih, itu kalau misalnya kerte sama dengan 0, jika dan hanya jika. Jadi kalau misalnya ada kerte itu sama dengan 0, berarti dia injektif. Dan kalau misalnya dia injektif, kalau misalnya nih, jika dia injektif, maka kertenya itu sama dengan 0, kayak gitu. Jadi itu adalah hubungan jika dan hanya jika. Lalu pemetaan linear itu sama seperti fungsi biasa, dia juga ada komposisinya. Jadi ini komposisi pemetaan linear, dan biasanya tuh kita bisa gini, ROTU, yang berarti dia tuh dipetakan dulu ke T, lalu dipetakan dulu ke R. Jadi dia dipetakan dulu ke T, lalu dipetakan ke R. Nah, biasanya langsung disingkat nulisnya kayak RTU, kayak gitu. Jadi ini bukan dikali, tapi adalah komposisi pemetaan linear, seperti itu. Lalu juga ada teorema mengenai pemetaan linear. Jadi kalau misalnya T adalah pemetaan linear dari V ke W, yang pertama, T surjektif jika dan hanya jika rank P sama dengan dim W. Ini kalian hanya perlu untuk menghafal aja sih. Lalu, T bijektif jika dan hanya jika P1 hingga Vn adalah basis V, maka TV1, TV2, dan TVn juga basis dari W. Lalu yang ketiga, T bijektif, maka dim V sama dengan dim W. Lalu yang terakhir ada T bijektif
maka inverse dari T, W ke V itu isomorfisme atau bijektif juga. Jadi kalau misalnya ada pemetaan linear T yang bijektif, berarti inverse dari pemetaan linear tersebut juga bijektif. Karena kalian tahu sendiri, bijektif adalah satu-satu pada yang mana tiap tiap elemen dari V itu punya pasangan di W yang tepat satu. Kayak gitu. Jadi, dari W ke V juga tepat satu. Makanya mereka tuh sama-sama bijektif. Seperti itu. Langsung kita bahas, kita langsung ke latihan soal pemetaan linear. Jadi, di sini aku cuma ada 3 soal. Biar videonya juga nggak terlalu panjang sih. Ntar kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain, langsung aja hubungin aku. Ini yang pertama, ini ada soal tentang apakah fungsi P merupakan pemetaan linear. Jadi ini sama seperti contoh soal yang di atas. Di sini mau membuktikan P itu pemetaan linear atau enggak. Dengan fungsi P-nya sendiri seperti ini. Nah, diingat P itu dari R2 ke R4. Jadi seperti ini kan. Nah, cara jawabnya itu sama seperti yang aku jelasin tadi. Pertama kita ambil sembarang elemen dari awalnya, yaitu R2. Kita ambilnya X1Y1 sama X2Y2 di sini. Elemen R2. Dan alpha elemen R, atau biasanya kita ini ngambilnya skalar gitu, makanya dia elemen R. Lalu kita masukin, kan kita pertama mau buktiin TU plus V sama dengan TU. Maaf ini salah ya nulisnya, jadi sama dengan TU plus TV gitu kan. Jadi kita masukin aja X1 sama Y1-nya. Ini kan aku bilang karena X1Y1 dan X2Y2 itu adalah elemen dari R2, maka dia bisa dijumlahkan seperti ini. Lalu, setelah dari sini, kita masuk ke fungsinya Px-nya itu sendiri. Oh, maaf, ini seharusnya P ya, bukan T. Ini P. Duh, maaf banget ya, ini salah nulis. Ini P. Nah, jadinya ini kan gini. Kita masukin kayak gini, Y1 plus Y2, Y1 plus X2, 0, Y1 plus X2. Lalu kita pisahkan, mana yang merupakan X1, Y1, mana yang merupakan X2, Y2. Terus kita punya ini jadinya P X1, Y1 sama P X2, Y2. Nah, ini kan sesuai tuh sama yang ini, sama yang ini. Jadinya ini terbukti. Terus, selanjutnya. Yang kedua itu ada T alpha U itu sama dengan alpha TU. Ini adalah yang ingin kita capai kan. Oke, kita ambil aja alpha X1, Y1. Ini sama dengan T alpha X1, alpha Y1. Kita masukin ke, maaf ini P. Kita masukin ke yang fungsi tadi itu. Jadinya ini alpha Y1, alpha X1, 0, alpha X1. Terus karena ini adalah elemen R4, berarti alfanya itu bisa keluar. Jadinya Y1, X1, 0, X1. Dan yang ini tadi itu adalah Px1, Y1. Kan X, jadi kan yang I1 sama I2 kan terpenuhi, jadi P merupakan pemetaan linear. Gampang ya? Ya, jadi gampang, karena soalnya juga masih gampang sih. Terus selanjutnya ada soal lagi. Oh, bentar, aku mau hilangin drawingnya dulu. Ini ada soal, misalkan T pemetaan linear dari V ke W, jika T adalah V min 3V1 sama dengan W, dan T 2V min V1 sama dengan W1, sajikan TV dan TV1 dalam W dan W1. Nah, kalau misalnya ada soal kayak gini, kalian tuh harus ingat sifat atau operasi aljabar dari sifat dari pemetaan linear. Jadi ada sifat pemetaan linear itu, kalau misalnya dia pemetaan linear, maka berlaku ini. T alpha 1V1 ditambah alpha 2V2 ditambah hingga alpha NVN itu sama dengan alpha 1 TV1 ditambah alpha 2 TV2 hingga alpha N TVN. Jadi kalian tuh harus mengingat ini. Sifat dari pemetaan linear ya. Nah, karena dia seperti ini, jadi kita punya TV min 3V1 itu sama dengan TV dikurangi 3 TV1, dan itu hasilnya W. Lalu kita punya T 2V min V1 sama dengan W1, yang berarti 2TV dikurangi TV1 itu sama dengan W1. Jadi kita punya dua persamaan ini.
Nah, habis itu ngerjainnya kayak ngerjain persamaan biasa, yang mana kayak misalnya dulu tuh ini TV tuh biasanya X, terus TV1 itu Y. Ya udah, jadi ntar kalian bisa ngerjainnya pakai eliminasi. Nah, ini pertama kita misalnya mau menghilangkan TV-nya. Jadi kalau misalnya kita mau menghilangkan TV-nya, berarti kan yang bagian sini nih dikali 2 kan, biar sama kayak yang ini, jadi ini kali 2 aja. Terus kita peroleh 2 TV dikurangi 6 TV sama dengan 2W. Terus habis itu yang ini jadinya tetap dikali 1, lalu kita kurangin. Kurangin kan yang ini hilang. Lalu min 6 dikurangi min 1, yang artinya min 5 TV1 sama 2W min W1. Dan ini kan mintanya disajikan dalam TV1, berarti min 5 itu harus dipindah ke sini. Jadi, terus min 1-nya aku masukin ke ini, jadi yang ini jadi plus, yang ini jadi plus, yang ini jadi min. Jadi 1/5 W1 min 2W. Terus selanjutnya, sekarang kita mau menghilangkan TV1-nya. Untuk menghilangkan TV1-nya, berarti persamaan yang pertama tadi kita biarin aja menjadi 3, dan yang ini kita kali 3. Nah, di situ kita peroleh ini TV min 3 TV1 sama dengan W, dan yang ini adalah 6 TV dikurangi 3 TV1 sama dengan 3 W1. Kita kurangin seperti biasa, diperoleh TV sama dengan 1/5 3W1 min W2. Dan jadi diperoleh ini deh, jadi ini jawabannya. Ini adalah penyajian TV dan TV1 dalam W1 dan W. Kayak gitu. Nah, ini ada soal terakhir. Nah, soalnya itu diberikan pemetaan linear T matriks ukuran 2x2 ke R dengan T ABCD sama dengan A plus C. Tentukan basis ker T. Nah, kalau misalnya kayak gini, yang pertama kita harus lakukan adalah mencari kernya dulu. Tadi kan kita tahu kalau ker T itu sama dengan X elemen V, di mana yang TX-nya itu sama dengan 0. Jadi, kalau misalnya kita pemetaan linear, kalau misalnya fungsi pemetaan linear itu seperti ini, berarti A plus C-nya itu sama dengan 0, yang berarti C itu sama dengan min A. Jadi kita ganti aja deh si X-nya ini, kita ganti aja yang C-nya ini sama min A, karena ini kan A, B, C, D sendiri adalah X-nya, kan dia matriks berukuran 2x2, jadi kita ganti aja, jadi kertenya itu AB min AD. Nah, tadi kan soalnya itu adalah tentukan basis. Nah, kalau misalnya kita disuruh tentukan basis dari matriks, kita buat pisah. Jadi, kita buat pisah yang variabelnya berbeda. Jadi, yang sama kita jadiin 1. Ini kan ada A sama A, kita jadiin 1. Terus, sisanya kita kasih 0 aja. Terus, habis itu ada B. B-nya sendiri, sisanya 0. Terus, yang D-nya juga sama kayak B sendiri. Habis itu, kalau udah, tinggal kalian kelarin deh variabelnya. A-nya dikelarin jadi yang 1 min 1, 0, 0, B-nya dikelarin jadi 0, 1, 0, 0, dan D-nya dikelarin jadi 0, 0, 0, 1. Lalu basisnya yang mana? Basisnya itu yang ini. Dan ini. Jadi basis dari kertinya adalah ini. Oke, jadi sekian dulu dari aku. Maaf ya, latihan soalnya juga masih dikit dan penjelasannya mungkin kurang jelas, dan aku mohon maaf kalau misalnya agak terbata-bata because it's my first video tutorial, jadi kayak agak nervous gitu bikin videonya. Tapi kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya tentang pemetaan linear, bisa minta line aku. Jadi kalau misalnya udah ada line-nya, kalau misalnya kalian belum ada line aku, kalian bisa DM di IG aku. IG aku itu New Faisah. Nah, ntar aku kasih ID line aku, ntar kita bisa diskusi di sana. Oke? Okay? Oke, sekian dari aku. Maaf banget kalau misalnya ada salah kata. Dan thank you udah dengerin. Mungkin bisa ditunggu next video tutorial dari aku, guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.